Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melina Eken Fitri. Kali ini kita akan bahas mengenai analisis korelasi sederhana dengan metode product moment. Ya, sebelumnya kita udah bahas mengenai metode least square. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua, itu product moment. Contoh soal yang sama, lalu kita bandingkan hasilnya seperti apa. Ya, rumus di sini yang kita gunakan adalah rumusnya terlihat sederhana, tetapi di balik x kecil dan y kecil itu bukanlah nilai data asli, tetapi kita harus hitung terlebih dahulu di mana x dan y adalah deviasi dari nilai x terhadap rata-rata x dan satu lagi nilai y terhadap rata-rata y. Artinya kita harus hitung dulu rata-rata dari si x dan rata-rata dari si y. Ya, kita tambahkan aja kolom di sini. Datanya kita udah ada ya, dapat dari sebelumnya, tinggal kita gabungkan aja. Jadi kalau untuk menghitung rata-rata y, yaitu total dari y dibagi dengan banyaknya data y, yaitu 12. Lalu untuk menghitung dari rata-rata x, yaitu dibagi 12. Kita ambil aja dua angka belakang koma, kita pakai round ya. Round. Ini juga sama. Oke, ini adalah rata-rata dari si X dan rata-rata dari si Y. Oke, lanjut. Apa yang harus kita hitung? Pertama kita harus hitung dulu nilai X dan nilai Y. Ya, saya samakan ini nilai Y. Nah, di sini mainnya kita untuk membedakan antara X data real dengan X untuk metode product moment, itu huruf kecil dan huruf besar. Di sini saya menggunakan huruf kecil ya untuk metodenya. Berarti Y-nya adalah selisih dari Y dikurangi dengan rata-rata dari Y itu sendiri. Saya kunci rata-ratanya ya, tinggal copy ke bawah nanti. Ini juga selisih dari si X dikurangi dengan rata-rata dari si X. Kita copy ke bawah ya, saya lihat ya. Nah, ini adalah Y dan X. Lalu berikutnya apa yang harus kita cari? Kita lihat aja. Di sini ada X dikali Y, berarti X kecil dikali Y kecil. Lalu kita harus menghitung X kecil kuadrat. Dan kita juga harus menghitung ini ya, Y kecil pangkat 2 atau Y kecil kuadrat. Nah, X dikali Y itu sama dengan ini 0,83 dikali dengan 3,17. X kuadrat berarti ini sama dengan X dipangkat 2. Dan ini juga Y kuadrat berarti Y dipangkat dengan 2. Tinggal copy ke bawah. Yang diminta apa? Yang diminta adalah totalnya ya, sigma totalnya. Berarti kita harus hitung total. Saya hitung semuanya, totalnya akan diperoleh seperti ini. Sudah selesai untuk data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan metode product moment. Nah, sekarang kita akan hitung R-nya ya. R tinggal masukin angka sigma XY. Nah, ini dia 616 sekian dibagi akar dari, berarti ini SQRT. SQRT buka kurung sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat, berarti sigma X kuadrat ini ya totalnya X kuadrat dikali totalnya Y kuadrat, tutup kurung. Ini sama dengan dibagi dengan nih, dapat 86,32. Kalau kita bulatkan dua angka belakang koma, ini sama dengan round ya, round 0,86. Atau kalau mau dijadikan persentase juga boleh. Ini kita persenkan 86,32%. Kalau dilihat dari hasil ini sama dengan contoh yang di metode least square, yaitu nilainya juga sama-sama 86,32%. Jadi tidak ada perbedaan. Perbedaan mungkin di belakang koma ya. Kita coba lihat benar nggak mereka berbeda di belakang koma paling akhir ya. Kita copy ini, kita gabungkan ke sini. Nih. Kita lihat benar berbeda atau tidak ya. Ini sama nggak dengan yang ini? Ternyata false. Berarti artinya apa? Di belakang komanya itu berbeda ya. Tetapi yang kita butuhkan sekarang kan apakah dia kuat atau tidak, atau lemah atau moderat ya, dan berapa persen korelasinya. Jadi di sini dengan pembulatan dia sama-sama 86,32%.
dan itu berada sama-sama pada skala korelasi yang kuat ya. Jadi dengan metode least square ataupun metode product moment hasilnya tentu pasti sama, apakah kuat atau lemah atau moderat ya. Tapi untuk angkanya di belakang koma paling akhir itu yang akan membuat dia berbeda. Berapa selisihnya? Coba kita lihat. Selisihnya itu sekitar berapa? Paling sangat kecil ya, harusnya sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil ya. 0,00000 ya, atau 5,08 pangkat min 7, 10 pangkat min 7. Jadi sangat kecil sekali perbedaannya. Intinya korelasinya adalah sama. Oke, sekian, semoga bermanfaat.